Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Toko Kita. Baik Bang Bahlil, kita akan melanjutkan perbincangan nih Bang. Sebenarnya saat ini kan bisa dikatakan Bang Bahlil jadi orang nomor satu di HIPMI ya. Nah, terkait dengan hal ini, apakah memang dengan keadaan ini jadi dekat juga dengan pemerintah pusat juga nih Bang? Gini, sebenarnya kalau di HIPMI itu sendiri dalam kebiasaannya memang siapapun ketua umumnya dituntut untuk harus bersinergi dengan pemerintah. Ya. Sebab itu ada pada perintah konstitusi HIPMI di pasal 7 dengan tujuan. HIPMI itu adalah mitra strategis pemerintah dalam rangka memperjuangkan tentang ekonomi yang baik, Ya. memperjuangkan keinginan-keinginan anggota untuk di bidang ekonomi. Sudah barang tentu karena itu perintah konstitusi HIPMI, maka siapapun ketua umumnya termasuk saya Harus menjalankannya. harus dengan kemampuan yang dimiliki untuk bersinergi dengan pemerintah. Bahwa sekarang HIPMI dianggap itu berkolaborasi positif dengan pemerintah karena memang presidennya juga senior HIPMI. Ya. Jadi Baik. Pak Jokowi itu senior abang kami, senior kami. Beliau kan kader HIPMI terbaik dari Solo. Kemudian Wapres pun adalah kader HIPMI dari Sulsel, Wapresnya mana nih Bang? Pak Yusuf Yusuf Kala. Kala. Oh baik. Wapres yang Bukan sah, cawapres ya? bukan cawapresnya. Kalau di HIPMI, kalau cawapres belum tuh, Baik. yang wapres resmi Nah. Pak Yusuf Kala itu senior HIPMI abang kami. Bahkan ketua DPR itu juga adalah mantan ketua BPP HIPMI Baik. bidang organisasi, Mas Bambang. Jadi kita diuntungkan dengan memang senior-senior HIPMI ini punya posisi yang sangat strategis. Betul. Karena memang HIPMI ini kader-kadernya itu dibentuk ya, dipersiapkan. Coba lihat seperti Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh itu mantan ketua umum BPD HIPMI Sumut. Ya. Kemudian Pak Osman Sabta, ketua DPD, itu mantan ketua umum HIPMI Kalbar. Ya. Itu banyak lagi yang lain-lain. Dan anaknya sekarang juga lanjutkan Bang ya? Iya, anaknya beliau kan Bang Raja. Okto, Bang Okto. Raja Sabta Oktohari. Dia ketua umum saya. Betul. Setelah waktu dia jadi ketua umum, saya ketua bidang infrastruktur. Setelah itu Munas, saya menggantikan beliau. Gitu. Jadi memang sinergi dengan pemerintah ini diatur dalam konstitusi HIPMI sendiri ya. Ya. Nah, sebenarnya ini bentuk sinerginya tuh seperti apa sih Bang? Sinergi yang positif. Kita saling memberikan masukan. Ya. Kita memberikan masukan kepada pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk kepentingan dunia usaha, pemerataan ekonomi, pemerataan pertumbuhan, tentang bagaimana memperkuat ekonomi nasional agar negara kita gagah. Kemudian kita juga memperjuangkan kepentingan anggota. Ya kalau kita tidak kenal bagaimana kita memperjuangkan kepentingan anggota, Baik. gitu. Betul. Tahunya bersinergi dalam konteks yang positif. Sudah barang tentu kita lakukan itu semata-mata kepentingan pengusaha, bangsa dan negara. Baik, jadi memang semuanya harus bersinergi antara pemerintah dan juga HIPMI ya di sini Oh, ya. iya. Baik, dan ini sebenarnya kalau kita bicara mengenai pemerintah nih Bang, sejauh ini apakah memang sudah cukup mempermudah kalangan pengusaha atau sebaliknya sih Bang? Gini, tidak ada pemerintahan yang sempurna di muka bumi ini, Ya. manapun. Dan setiap pemerintahan, kalau khususnya di Indonesia dari presiden pertama sampai sekarang pasti ada plus minusnya. Betul. Pertanyaan berikut, apakah pemerintah sekarang udah baik atau belum? Saya harus mengatakan dengan jujur bahwa sudah baik, tapi bukan berarti semuanya udah baik. Pasti Betul. masih banyak ada yang harus diperbaiki. Nah karena itulah kemudian kita bersinergi untuk saling memberikan penguatan. Kalau memang ada yang tidak baik, kita harus meluruskan, kita menyampaikan, Pak, ini yang nggak baik Pak. Kita minta begini Pak. Contoh, saya kasih contoh. Seperti monopoli BUMN. Kita fair aja. Ya. Pernah waktu terjadi polemik yang sangat ini sekali. Yang meminta itu kan HIPMI sama Kadin. Pak, BUMN jangan terlalu banyak menguasai ekonomi nasional. Itu akan memperlemah pengusaha-pengusaha nasional. Betul. Kita minta. Pak Presiden nanya, solusimu apa? Pak, ada bagian-bagian yang harus diserahkan kepada pengusaha nasional lain. Yang tidak boleh BUMN ambil. Jadi dalam bentuk diskusi semuanya Bang ya? Diskusi dong. Nah. Jangan kita main ribut-ribut aja. Ini pengusaha kalau main ribut-ribut, kita bukan aktivis pergerakan lagi, Bos. Iya betul. Gitu. Jadi
ada media, ada komunikasi, dan disitulah dibutuhkan sinergitas tadi. Baik, Bang Bahlil, ini terkait dengan peraturan. Sebenarnya menurut Bang Bahlil sendiri, seberapa perlu sih Bang adanya undang-undang kewirausahaan? Undang-undang kewirausahaan itu menurut saya sangat penting. Dan itu HIPMI sangat mendorong sejak awal. Ya. Bahkan pada tahun 2015 itu kita melakukan inisiasi sebenarnya undang-undang namanya Undang-Undang Pengusaha Pemula. Tapi kemudian diganti judulnya menjadi Undang-Undang Kewirausahaan. Kenapa ini harus dilakukan? Pertama, bahwa pendapatan negara kita dalam APBN 76% itu dari pajak. Baik. Dan pajak yang paling besar itu adalah pajak pengusaha. Tetapi jumlah pengusaha kita masih sedikit. Jadi tidak imbang begitu ya? Tidak imbang. Padahal kalau kita ingin meningkatkan pendapatan negara kita lewat APBN, kita perbanyak pengusaha. Kenapa? Demikian. Dalam pandangan saya, satu perusahaan yang lahir, satu perusahaan yang dilahirkan oleh seorang pengusaha itu sama dengan saham negara 35%. Ya. PPh Barat 25, PPN, PPh pasal 21, pembagian dividen pun kan kita kena 10%. Ya. Jadi undang-undang ini memediasi untuk kemudahan dan percepatan penambahan jumlah pengusaha dan pengusaha naik kelas. Yang pada akhirnya kemudian ini bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional kita. Yang kedua, lapangan pekerjaan itu hanya bisa diciptakan secara masif oleh pengusaha. Harus diingat bahwa pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal 2, 5,27%, itu lebih banyak diberikan kontribusi oleh sektor konsumsi. Kurang lebih sekitar 57%. Yang dimana banyaknya pengusaha ya. Kalau kita bicara konsumsi, itu kita bicara tentang kepastian pendapatan. Betul. Kalau kita bicara kepastian pendapatan yang terkait dengan daya beli, kita bicara tentang kepastian lapangan pekerjaan. Dan oleh karena itu, positioning pengusaha sangat dibutuhkan. Yang kedua, undang-undang kewirausahaan ini adalah jawaban terhadap ketidakadilan dari sebuah proses investasi yang masuk ke daerah. Selama ini kan nggak ada kewajiban investor mau datang itu ambil aja itu kekayaan daerah. Betul. Segala macam. Nggak penting itu dengan pengusaha daerahnya. Contoh katakanlah Freeport. Tetapi dengan undang-undang ini, maka kita meminta agar wajib menjadikan pengusaha lokal sebagai partner. Sudah barang tentu pengusaha yang memenuhi syarat, punya equity, punya profesionalisme. Biar ada yang melindungi Bang ya di sini ya. Jadi sama-sama gitu loh. Betul. Jadi nggak ada lagi yang mengatakan di sini ngambil sumber daya alam, di sini begini gitu loh. Dan yang ketiga, undang-undang ini juga memediasi tentang bagaimana cara pemerintah untuk mendongkrak dari yang kecil, menengah, dan menengah menjadi besar. Selama ini kan nggak ada. Disinilah bentuk afirmatif yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi legal, karena itu dibahas dalam undang-undang. Dengan tujuan tadi keadilan untuk semua masyarakat pastinya. Ya, dan itu mengacu pada pasal 33 dan 45. Baik, dan pemirsa kami akan melanjutkan pembincangan usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.